Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan. Tadi udah live pertama, sekarang live kedua. Walaupun tadi nggak, ya kita ngaji ya. Ini itu ngaji malam ini kitab ketiga. Cuman yang kedua tadi kita nggak live ya karena takziman wa ikroman kepada ya guru kita Mbak Yaulil Absar Abdallah, karena beliau sedang live ya kita hormat sama beliau. Jadi nggak barengin live-nya. Duratun Nasihin Al-Majlis Susani bermula majelis yang kedua itu fi fadilatis saumi, dalam menjelaskan fadilah atau keutamaan puasa. Suratul Baqarati, masih Baqarah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Kalau kemarin Jumat khatib bingung ya. Lah iya kan? Ya iya, orang nggak biasa membaca, lah iya, maka penting untuk dihafalin. Ya ayyuhalladzina, hai mereka amanu yang beriman, siapa alladzina, isinya nida, kutiba diwajibkan, alaikum atas kalian semua, apa asyamu puasa. Kama kutiba sebagaimana diwajibkan apa syam, alal ladzina atas mereka min qablikum yang sebelum kalian semua, yakni mengendaki siapa Allah dari ayat alal ladzina min qablikum al anbiya'a, pada para nabi, wal umama dan para umat, milladun adama, panggillah ya mat, dari semenjak Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Wa fihi, dan itu di dalam qaulihi ta'ala taukidun, bermula menguatkan, lil hukmi terhadap hukum, wa targhibun dan memotivasi. Nah, itu diperhatikan, targhibun fi, ya itu sama dengan raghiba fi, maknanya cinta. Wa targhibun dan suka, cinta, demen, resep, fil fi'li di dalam melakukan. Watatiyibun dan membuat baik lin nafsi terhadap jiwa. Dalam ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, ayat alal ladzina min qablikum yang dimaksud adalah para nabi dan para umat semenjak zaman Nabiullah Adam alaihis salam. Nah, dalam firman Allah yang disebutkan kama kutiba alal ladzina min qablikum, bahwasanya ayat puasa ini ada rentetan dari hukum-hukum sebelum Nabi Muhammad. Dalam arti bahwasannya dalam ayat tersebut terdapat penguatan hukum dan termasuk membuat para pendengar mukhatab ini merasa senang fil fi'li dalam melakukan ibadah puasa. Karena puasa bukan hanya diwajibkan kepada umatnya Nabi Muhammad, tapi juga diwajibkan kepada umat-umat sebelum Nabi Muhammad. Wa tadyibun lin nafsi, juga membuat senang, membuat nyaman terhadap jiwa. Itu maksudnya. Wa saumu, dan bermula saum puasa, fil lughati di dalam lughat, dalam bahasa, al imsaku itu menahan diri, amma dari perkara, tunazi'u yang bertentangan, ilahi kepada ma apa an nafsu, nafsu. Puasa secara bahasa adalah menahan diri dari apa yang tidak disenangi lah gampangnya oleh nafsu. Itu kalau dalam lughat. Wa fi syar'i, dan di dalam syara, al imsaku itu menahan diri,
anil muftirati, dari perkara-perkara yang membatalkan puasa. Anil muftirati, dari perkara-perkara yang membatalkan puasa. Ats-tsalasi, yang 3, yaitu makan, minum, serta perkara-perkara yang membatalkan yang lain, kan gitu. Bayadun nahari, di dalam terangnya waktu siang. Bayat itu maknanya putih, maksudnya putih itu terang. Kalau hari itu siang, maka itu identik dengan suasana terang. Nah, maknanya bayat ya sawat. Kalau udah masuk maghrib, maka bumi jagat ini kan terasa hitam. Maksudnya hitam adalah gelap. Jadi puasa itu diwajibkan adalah bayadun nahar. Fa innaha, maka sesungguhnya bayadun nahar mu'dhamu ma, itu paling besarnya perkara, tastahi, yang kepingin, ilahi, kepada ma, apa, al anfusu, nafsu. Jadi puasa pada siang, dominannya orang makan itu kan, senengannya kan ya pasti di waktu siang. Kalau malam itu kan udah rada-rada kurang lah. Kalaupun waktu malam itu pengen makan kan karena siangnya tadi kurang makan, kan normalnya seperti itu. Nah, gitu loh. La'an lakum, kenapa diwajibkan puasa? La'an lakum, supaya kalian semua, kalau dalam ini pasti kalian semua itu tattakuna, menjadi orang-orang yang bisa menjaga, orang yang bertakwa dalam arti menjaga al-ma'asi, pada perbuatan-perbuatan maksiat. Dengan puasa maka bisa mengendalikan hawa nafsu. Fa inna sauma, maka sesungguhnya saum, yukassiru, itu bisa memecah apa saum, as-sahwata, pada sahwat. Allati, yaitu sahwat, ia yang bermula allati, mabda'uha, itu permulaannya sahwat. Kalau orang udah puasa insya Allah enggak. Oh gitu loh. Kama qala alaihi salatu wassalam, ya ma'syaros syabab, hei para pemuda, man, barang siapa, istato'a, yang mampu, siapa man, minkum, dari kalian semua, al-ba'ata, pada ba'ah itu mahar, fal yatazawwaj, maka hendaklah kawin. Fal yatazawwaj itu maknanya apa kalau nggak kawin? Masa lu arti nikah? Ya kan? Fal yatazawwaj, maka hendaklah nikah, kawin, siapa? Siapa man, udah cukup kerja, udah duit, gaji punya, udah kawin. Jangan berbuat maksiat, apalagi sampai zina. Oh, fa innahu, maka sesungguhnya tazawuj, fa innahu, maka sesungguhnya tazawuj, aghaddu, itu bisa lebih memejamkan, lil basori, terhadap pandangan mata, wa ahsanu, dan bisa lebih proteksi, menjaga, lil farji, terhadap kemaluan. Loh. Waman, dan barang siapa, lam yastati, yang tidak sanggup, tidak mampu, siapa man, tidak mampu membayar mahar dan lain sebagainya, belum mampu, fa'alaihi, maka wajib atas man, bisaumi, dengan puasa. Fa'innahu, maka sesungguhnya saum, lahu, bagi man, wijaun, itu tebusan. Nah, jomblo punya duit kagak, lah puasa banyakin. Ngerti maksudnya? Tujuannya apa? Untuk mengendalikan nafsunya. Awil ikhlal, atau terdapat kekurangan diadaihi, dengan membayarkan, dengan membayar apa tadi, ba'ah, li asolatihi, karena keasliannya ba'ah, wa kidami, dan dahulunya ba'ah. Puasanya tadi ayyaman ma'dudatin, ayyaman, dalam beberapa hari, ma'dudatin, yang bisa dihitung, maknanya ma'dudat, mu'aqqatatin, yang bisa dibatasi waktu,
bi'adadin dengan apa namanya bilangan maklumin yang bisa diketahui. Au qalaila atau perkara-perkara yang sedikit. Fa innal qalila, maka sesungguhnya perkara yang sedikit minal mali dari harta yu'addu itu dihitung apa al qalil minal mal aduan al katsiro kan gitu pada musuh al katsiro yang banyak yuhalu hailan yang ditakuti apa qalil tadi hailan dengan rasa takut. Lafat ayaman wa nasbuha laisa bisyam wa nasbuha dan bermula membaca nasabnya ayaman laisa itu tidak ada apa nasbuha tidak ada itu bisyami dengan lafat asyam liwukuil fasli karena terjadinya pemisah bainahuma antara ayam dan siam. Bal biidmari sumu bahkan dengan menyimpan maknanya sumu lidilalati siam karena menunjukkannya lafaz siam alaihi atas lafaz ayam gitu. Jadi yang menasobkan ayyamam ma'dudatin itu bukan lafaz kutiba alaikumus siam, tapi yang menasobkan adalah lafaz sumu, tapi lafaz sumu yang dibuang karena udah ada korenah dari lafaz siam. Wal muradu dan bermula yang dimaksud biya dengan ayyamam ma'dudat Ramadhanu itu bulan Ramadan. Jadi beberapa hari yang bisa yang dibatasi dengan waktu itu maksudnya Ramadan. Auma atau hari wajibah yang wajib apa saumuhu memuasai ma qabla wujubihi sebelum wajibnya puasa Ramadan. Jadi sebelum diwajibkan puasa Ramadan dulu juga ada puasa-puasa yang harus dikerjakan. Nah, itu maksudnya wa nusikha bihi, nah, itu wa huwa asyura wa nusikha dan dinasah dihapus apabila dengan ma wajaba saumuhu qabla wujubihi wa huwa dan bermula ma wajaba saumuhu qabla wujubihi hari yang wajib dipuasai sebelum wajibnya bulan Ramadan. Asyura'u itu puasa hari Asyura, hari ke-10 di bulan apa? Muharram. Jadi puasa Asyura sebelum Ramadan diwajibkan itu wajib hukumnya. Setelah setelah diwajibkan Ramadan maka puasa Asyura bukan lagi wajib tapi menjadi puasa sunnah. Itu maksudnya. Mana tadi? Au salasat wa Asyura au salah satu ayamin atau puasa 3 hari min kulli syahrin dari setiap bulan, yaitu ayyamul bid, hari-hari yang terang, hari-hari yang putih, itu tanggal purnama itu tanggal 13, 14, 15. Nah, ini santri juga nanti selesai Ramadan puasa ayyamul bid harus semuanya. Nur tidur mulu. Supaya pikirannya terang, akal pikirannya itu menjadi cerah, hatinya juga cerah, terang. Jadi belajarnya nyangkut, gak bebel melulu. Itu namanya puasa ayyamul bid, hari-hari terang atau hari-hari putih. Maksudnya putih itu ya terang, yaitu pada hari-hari purnama 13. Ya namanya purnama itu kan bulan Arab kan gitu kan. Itu ayyamul bid ya. Au gimana Mat? Au bikama kutiba ala dzurfiyati, atau yang menasobkan dengan
lafat kama kutiba ala dzurfiyati atas sebagai dzorof. Itu maksudnya, itu atofnya ke yang atas tadi. Au ala annahu, atau atas sesungguhnya lafat ayyaman maf'ulun tsanin, itu menjadi maf'ul yang kedua. Li kutiba alaikum, bagi ayat kutiba alaikum alas saati, atas pendapat memberi keleluasaan. Jadi ayyama ma'dudat itu boleh dijadikan maf'ul kedua. Kalau maf'ul yang pertama kan menjadi naibul fa'il, kataba menjadi kutiba kan gitu. Nah, ayyama ma'dudat itu menjadi maf'ul tsani. Wakila, dan dikatakan apa yang kila, maknahu saumukum kasaumihim fi adatil ayyam. Saumukum kaitannya ayyama ma'dudat, bermula puasa kalian semua, kasaumihim itu seperti puasanya alal ladzina min qablikum fi adatil ayyami, di dalam bilangan hari-harinya. Jadi puasa Ramadan ini hitungan harinya sama dengan puasa dari umat sebelum kita semua, sebelum Islam, itu maksudnya. 5, karena keterangan ruwiya yang diriwayatkan apa anna Ramadan, sesungguhnya Ramadan kutiba alan nasoro, kutiba itu diwajibkan apa puasa Ramadan alan nasoro, atas orang Nasrani. Fawakoa, maka jatuh apa Ramadan fi bardin, dalam masa dingin, au harrin, atau dalam masa panas, sadidin, yang sangat. Fahawalu, maka merubah siapa an-nasoro hu pada Ramadan ilar rabi, kepada masa semi. Kalau masa dingin atau masa panas itu berat puasa. Dingin kan benar-benar dingin kan. Kalau masa panas betul-betul panas. Malam hari itu kalau di Saudi itu 42 derajat, panas, gerah. Lah bagaimana kalau siang? Berat, orang di masa dingin banget. Nah itu ini terjadi penggeseran, akhirnya digeser. Ini orang Nasrani, begitu loh. Wazadu, dan menambahkan siapa an-nasoro, orang-orang Nasrani, alaihi, atas Ramadan, isrina yauman, pada 20 hari, kafarotan, karena sebagai tebusan, litahwilihi, terhadap merubahnya Ramadan. Jadi puasa Ramadan 1 bulan, 1 bulan kan kurang lebihnya 30 hari. Oleh orang Nasrani itu ditambahi 20 hari sebagai bentuk tebusan dia merubah, karena Ramadan di sana pas jatuh pada musim panas yang ekstrim dan pada musim dingin yang sangat dingin, akhirnya dirubah pada musim semi, musim Rabi. Nah, dalam musim Rabi itu penggeseran dari Ramadan yang harusnya dilakukan di musim panas atau dingin digeser ke musim semi, itu diberi tebusan tambahan puasa 20 hari, yang 30 tambah 20 berarti 50 hari. Tuh begono kronologis awalnya. Wakila, dan dikatakan apa yang kila, zadu, menambahkan siapa Nasoro, zalika, pada itu 20 hari. Itu apa itu? 5 tani gitu. Ya. Masa 5 tani? Tani apa tani? Tani kan? Karena apa? Ada 2 kematian asobahum. Masa 5 tani ya? Jadu dzalika, bener 5 tani gitu. Masa karena 2 kematian, masa tani bukan taini? Asoba, yang menimpa. Oh iya, lemot. Masa lemot tani, lemot itu.
limautin kah, karena ada kematian asoba yang menimpa apa maut hum pada mereka. Ada yang menurut Qil ya begitu, ditambahkan 20 hari di bulan Ramadan karena ada kejadian lah yang menimpa kepada mereka. Faman kana minkum maridun, faman maka barang siapa kana yang ada, siapa man minkum di antara kalian semua itu maridun sakit, marodon dengan sakit apa itu yudhirruhu saumu yang membahayakan pada man apa saumu puasa, wa ya'suru dan sulit apa saum mau beserta man. Jadi sakit tapi sakitnya parah. Kalau dia sakit dan memaksakan puasa justru malah penyakitnya tambah parah. Maka orang yang seperti itu nanti boleh tidak puasa. Bukan sakit, lu kenapa nggak puasa mat? Panuan pak, katanya panu itu sakit. Ya Allah. Siapa? Lu kan banyak alasan lu orang jadi orang. Lu Salsa kenapa nggak puasa? Tangan saya berdarah pak. Lah iya tangan berdarah emang kenapa? Ya. Nah, jadi jangan banyak alasan. Dengerin Salsa. Kalau banyak alasan, emang lu pikir malaikat Jibril, malaikat yang menjaga neraka siapa? Malaikat Malik gak bisa nakal? Lah kagak. Salsa, lu namanya Salsa kan? Ya, dimasukin neraka oleh malaikat Malik. Wah nggak bisa. Saya kok dimasukkan ke neraka malaikat Malik? Nah, ini kalau lu banyak alasan, gua kasih tahu. Lu dimasukin ke dalam drum, dipres, blok, ya nggak? Drum tadi tertendang, ding, masuk nggak ke dalam neraka? Protes lu kok saya dimasukkan ke neraka? Siapa yang masukin lu neraka? Gua menendang drum, salah aja lu ada di dalamnya. Lu ngerti maksudnya? Lah, jangan sembarangan, nggak boleh main ngarang-ngarang cerita. Ntar besok alasan lagi, mau keluar lagi ya. Habis buka bersama udah ketahuan. Besok alasan apa lagi lu kira-kira? Lu orang baru kok nyampe di sini ya. Waduh, kacau ini. Ajak main lah. Lu ajak main apa kek? Main gundu kek? Biar betah itu udah lajis. Lah iya kan? Ini maunya berontak mulu. Aduh, kalau ini siapa? Ngantuk ya? Siapa? Isna. Betah. Betah di sini. Apaan? Suka digalakin sama itu gak? Oh awas Nur kalau galakin. Kalau kasih tahu sama Gus Jun lo. Lah enggak. Lah iya. Lah kudu saling mendukung. Nah, enggak boleh pada iseng-isengan. Nah begitu. Kalau iseng-isengan enggak boleh Pak, iseng beneran. Nah, sembarangan lu. Famangka minkum maridon au ala safarin, atau atas perjalanan kok dulu ya, perjalanannya repot, belum ada mobil, belum ada tol ya. Lah sekarang ke Semarang cuma 4 jam, apalagi kalau nggak pakai rem. Enggak, wah udah cepet. Bukan lagi kalau ke Semarang nggak pakai rem, bukan lagi ke Semarang tujuannya, ya ke alam kubur lah. Kalau orang nggak pakai rem. Lah iya kan, aurokabah ala safarin, aurokibi safarin itu ya, atau orang yang menunggang safar. Wafi, dan itu dalam ayat au ala safarin imaun bermula isyarat bi annaman dengan sesungguhnya orang safaro yang bepergian siapa man athna al yaumi di dalam tengah-tengah hari, lam yuftir maka tidak boleh membatalkan puasanya siapa man. Jadi orang yang memang bepergian
bepergiannya memang dari malam gitu loh, kan berat dulu. Sekarang mah udah enak, repot. Tapi walaupun bagaimana memang kontak ajarnya diperbolehkan. Nah sekarang ke Kalimantan, ya kalau naik mobil lama, lah kalau naik pesawat swing cuma 2 jam nyampe lah ya kan. Ke Papua ya paling lama 3 jam. Ke Brunei, Singapura 1,5 jam swingnya. Begitu nyampe sana kelewat lah iya kan. Nah udah enak sekarang. Ke Arab Saudi ya cuma 11 jam kan begitu kan. Kecuali ke Amerika 36 jam. Lu belum pernah kan ke Amerika? Belum pernah kan? Lah iya sama. Saya kok belum, lah iya kan. Emangnya lah gitu lama. Wah itu capek banget itu. Lah 36 jam. Iya kan? Waduh. Maka ya ngaso lah kalau ini. Pesawatnya kok capek. Faidatun. Nah, maka dalam sarahnya maka bermula bilangan min ayyamin dari hari-hari ukhara. Nah itu ukhara itu termasuk umaro. Berarti apa? Apa dalam ilmu nahunya? Adil. Alam memang Mbak Dukun. Alam. Alam. Nah kan Umar, Zuhal itu kan gubahan, adil. Fa'alaihi maka itu wajib atas man saumu iddati ayyamil maradi, bermula puasa hitungan hari-hari sakit awis safari atau hari-hari bepergian, min ayyamin dari hari-hari ukhara yang lain, in aftara jika membatalkan puasa, maksudnya jika membatalkan puasa siapa man. Jadi orang yang sakitnya pas di bulan Ramadan, sakitnya kronis, andaikan dia tidak membatalkan puasa, maka penyakitnya malah nambah parah. Loh kok bisa begitu? Karena umpamanya orang itu terikat dengan minum obat yang harus sehari diminum 3 kali. Ya kan berarti pagi, siang, sore. Ya mungkin pagi bisa disiasati sahur. Nah, tapi siangnya, nah, itu puasanya aska setengah hari kan gitu. Nah selama berapa hari dia sakit, nanti setelah dia sembuh di luar Ramadan maka dia wajib qadha. Itu maksudnya faman kana minkum maridun au ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Begitu juga ketika bepergian. Umpamanya siapa yang paling jauh ini siapa? Nur atau Santi sama Umi pulang ke Flores atau pulang ke Kupang. Yang paling jauh Sandi sebenarnya. Alam barzah. Lah iya kan? Lah iya. Pulangnya mudik ke Kupang kalau naik kapal laut itu 6 sampai 7 hari. Naik kapal laut, kecuali pesawat cepat. Wah kan pas ada ombak laut. Ya, ombaknya besar. Perahu ini kan mobat mabit kan? Wah, berat kalau puasa boleh karena dia bepergian. Tapi berapa hari dia batal puasanya? Nanti di luar Ramadan wajib diqadha. Loh, ada yang joget. Ngantuknya ya, wah. Halo. Iya. Udah lah gitu. Ya begitulah. Oke. Mati. Enggak. Lanjut. Jam berapa? 11. Udah apa? Ya udahlah, kasihan lah jam 11 ya pas titik itu. Kita tutup bersama-sama dengan doa ke majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.
wa la minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.